Namaku Pak Saleh. Usiaku lebih dari 60 tahun. Sehari-hari aku tinggal di musola kecil di pinggiran desa Cibatu sebagai marbot pengurus kebersihan, mengumandangkan azan dan menjaga musola agar tetap hidup. Musola itu kecil, sederhana, terletak di perbatasan antara kampung dan kebun bambu. Banyak orang bilang tempat itu angker, apalagi kalau malam Jumat. Tapi aku tak pernah peduli. Bagiku, selama azan masih dikumandangkan, makhluk halus tak akan berani masuk. Tapi aku salah besar. Kejadian aneh itu bermula malam Jumat Kliwon, di saat hujan rintik-rintik turun sejak maghrib. Aku selesai menyapu sembari musola saat tiba-tiba seorang anak kecil muncul di ambang pintu. Umurnya sekitar 7 tahunan. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. Dia berkata, Pak, boleh numpang berteduh," kata anak itu. Lalu, tentu saja aku persilahkan. Anak itu duduk diam, memeluk lutut, tatapannya kosong. Aku berikan sarung dan segelas air hangat. Tapi, saat ku tanya namanya, ia hanya terdiam. Tak lama kemudian, warga datang dengan ekspresi yang panik. Katanya, anak tetangga bernama Bagas hilang sejak sore tadi. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat anak itu duduk di dalam musola. "Ya Allah, itu Bagas, tapi bajunya beda dari tadi sore," katanya gitu. Ibunya langsung memeluk, tapi Bagas hanya diam, seperti tak mengenal siapapun. Aku mulai merasa ada yang tak beres. Malam itu, Bagas menginap di musola karena ibunya bilang anak itu selalu menangis histeris kalau diajak pulang. Kata ibunya gitu. Aku bacakan surat-surat pendek di telinganya dan dia langsung tertidur. Tapi sebelum tertidur, dia sempat berbisik, "Pak, jangan biarkan mereka ambil saya lagi." Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara pintu musola terbuka. Angin dingin menyelinap masuk. Bagas sudah tidak ada di tempatnya. Aku keluar. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Aku melihat jejak kaki kecil mengarah ke kebun bambu di belakang musola itu. Dengan senter dan bacaan doa di bibirku, aku mengikuti jejak itu. Ujungnya berhenti di depan sebuah pondok tua yang sudah lama tak ditepati. Orang-orang desa menyebutnya Pondok Si Mbah Suratmo, dukun tua yang konon sudah mati 10 tahun lalu. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Pintu pondok itu terbuka setengah dari dalamnya. Aku mendengar suara aneh, deru napas berat, dan suara gamelan samar. Disusul tawa cekikikan yang menyayat telingaku. Hehe, darah anak suci, pembuka gerbang kekayaan. Aku masuk perlahan. Cahaya senternya goyang karena tanganku gemetar. Di dalam kulihat Bagas tergeletak di atas tikar anyaman. Di sekelilingnya ada 5 sosok berjubah hitam duduk bersila mengelilingi lingkaran darah. Salah satunya menoleh, wajahnya tak punya mata, hanya rongga hitam. Ia mendesis dan bangkit berdiri. "Kau tak berhak masuk ke sini." Lalu, marbot tua ini tempat perjanjian kami dengan leluhur, kata
pertanyaan itu membuat itu kebingungan. Aku tak menjawab. Aku membaca ayat kursi dengan lentang. Api lilin-lilin di ruangan itu langsung padam seketika. Salah satu dari mereka menjerit. Tubuhnya meleleh seperti lilin panas. Makhluk-makhluk itu melayang, menyerangku. Aku kibaskan air ruqyah yang selalu kubawa di botol kecil. Jeritan menggema dari dinding muncul, bayangan-bayangan tangan yang mencoba menarikku. Aku terus membaca ayat-ayat suci hingga akhirnya lantai pondok itu reda dan sosok hitam besar muncul dari dalam tanah. Aku butuh tumbal marbot tua. Serahkan anak itu. Itu yang didengar oleh marbot itu. Lalu aku berteriak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sekaligus. Tubuhku hampir ambruk karena terkena angin gaib. Begitu berat, tapi tiba-tiba suara azan subuh dari musola menggema dari kejauhan. Makhluk hitam itu meraung keras. Seluruh pondok bergemetar, lalu runtuh, menyisakan hanya tanah, berlubang dan bau hangus. Aku berhasil menarik Bagas keluar sebelum semuanya hancur. Ia masih hidup, napasnya lemah, tapi ia membuka mata dan menangis pelan di pelukanku. Sejak malam itu, sisa pondok si Mbah Suratmo tak ada yang berani mendekat ke kebun bambu lagi. Bagas kembali seperti anak normal, meski beberapa malam masih mengigau menyebut kata tumbal-tumbal. Dan aku tetap tinggal di musola. Tapi kini setiap malam Jumat, aku tak pernah tidur karena entah mengapa kadang aku mendengar suara gamelan, seperti suara gamelan samar gitu, dari arah kebun, seolah-olah perjanjian itu belum benar-benar usai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe agar Bang Anan selalu memberikan video-video menarik untuk kalian. Oke, assalamualaikum.